Ya kalau kita melakukan kecurangan itu dosa kita 2 tahun. 2 tahun. Karena umur ayamnya itu 2 tahun. 2 tahun baru diambil. Jadi kita menanggung dosa selama 2 tahun itu. Kita masih dosa-dosa terus. Kalau yang belinya mangkelnya sampai mati ya, piye? Ya. Oke teman-teman, ini di sesi kedua kita akan bahas hal-hal yang paling tidak mengenakan ketika kita yang belum tahu atau pemula mau ikut terjun di usaha ayam pulet petelur. Tapi kita akan bahasnya dari hal-hal yang paling teknis sebenarnya, yang teman-teman juga sulit ngebedain ya. Guys, ini banyak kekhawatiran yang emang fokusnya di telurnya tuh. Jadi nyari bahan untuk ayam petelur. Sebenarnya ideal ayam itu yang bener-bener bisa kita lihat kondisi ayam itu dari apa tuh? Ketika misal usianya 13 minggu. Itu dari bobot. Nomor 2 itu dari postur ayam. Kaki ayam itu harus berapa senti tingginya itu. Karena itu mempengaruhi juga, mempengaruhi produksi telur. Kalau seandainya kaki ayam itu pendek, otomatis besok telurnya itu produksinya itu kecil-kecil. Makanya diusahakan ayam-ayam kita yang ada di daerah pajangan itu posturnya tinggi-tinggi. Itu nggak peduli strain dari apa, itu semua sama. Terus nomor 2 itu dari pakan juga pengaruh. Pakan pengaruh. Jadi tidak hanya 13 minggu bobotnya 1 kilo up. 1 kilo up. Sekarang kita cari kecurangan dari apa, ya toh? Kecurangan dari pakan gimana tuh? Coba. Nah, coba dari kecurangan dari pakan. Kebanyakan yang peternak yang amanah itu biasanya dari 0 sampai 13 masa grower itu kita pakai pakan memang betul-betul untuk ayam petelur. Bukan buat pedaging. Itu beda ya? Beda. Bedanya di apa biasanya? Penggemukan toh. Penggemu. Oh. Kalau peternak mandiri itu rata-rata ya kalau pengen cepat gemuk untuk mencapai target 1 kilo ya toh. Umur kok 8 minggu udah nyampe bobot 1 kilo, itu jelas tanda tanya. Yang dimakan itu pakan apa? Sedangkan pabian aja 8 minggu itu masih nggak sampai 1 kilo. Nah itu teman-teman, jadi 13 minggu 1 kilo up juga kita harus cek juga dikasih makannya apa gitu ya. Bisa kita tahu recording jadwal vaksin, terus pakan apa yang digunakan, kita harus transparan. Kita cari peternak yang transparan, berani menjamin kualitas ayamnya itu memang harga kan pengaruh toh. Harga ngaruh, garansi ngaruh, kemudian data juga sesuai, valid. Jadi dari kecurangan pakan ya itu ya? Satu pakan kita lihat standarnya di 12-13 itu 9 sampai 1 kilo. Itu kalau kita pakai pakan daging broiler itu cepat gitu mas. Ini bukan trik ya, tapi itu kecurangan ya? Curang. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Kalau kita memang betul-betul amanah sehingga pemesan itu bisa ikut waktu lagi itu karena dari pertama beli kita terus beli lagi itu ya itu. Ya kalau kita melakukan kecurangan itu dosa kita 2 tahun. 2 tahun. Karena umur ayamnya itu 2 tahun. 2 tahun baru diambil. Jadi kita menanggung dosa selama 2 tahun itu. Kita masih dosa-dosa terus. Kalau yang belinya mangkelnya sampai mati ya, piye? Biasanya orang itu kapok udah bilang
sekali beli terus nggak bisa puncak, udah ya itu yang kebanyakan bangkrut itu kayak gitu. Ya itu teman-teman yang menyebabkan citra dari bisnis ayam petelur itu hancur itu gara-gara apa namanya oknum-oknum itu. Nah kemudian itu dari kecurangan pakan. Kemudian kalau dari saya gimana sih bedain usia ayam ini 13 minggu, ini 18 minggu. Kadang ada yang jual bilang ini 16 minggu padahal masih 13, 14. Selisih 1 minggu juga udah lumayan itu kan. Kecurangan di situ itu gimana itu bedainnya? Ya kita harus, makanya kita cari peternak yang gimana ya, terbuka gitu loh, kasih tahu ini loh di UC saya beli bulan ini ya toh, tanggal ini bulan ini, transparan gitu. Kalau kita lihat postur tubuhnya, kalau ayam udah 16 minggu pasti jenggernya keluar, itu udah pasti, itu fisik dari bentuk ayam. Kalau ayam masih umur 11-12 minggu jenggernya masih kecil. Nah itu salah satu ciri fisik ya, yang paling mudah kelihatan ya berarti. Cari yang jujur aja untuk mau beli bulat, ya yang jujur, yang kemana, yang transparan, ini vaksinnya sudah apa aja, terus terbuka gitu, sehingga peternak puas, pembeli juga puas, nggak ada barang komplain apa Ya, gitu. saling menguntungkan ya yang jelas ya. Kadang kan kita di petelur tuh mengeluhnya ketika ini kok ayam nggak nelor-nelor, kok nelornya nggak ini. Ternyata umurnya masih belum sampai. Nah, jadi teman-teman kalau mau beli pulet kadang suka nyampur usia antara yang 14 minggu, 16 minggu, itu juga ciri fisiknya dari situ ya kelihatan ya. Jadi kalau mau beli ya emang harus dicek satu-satu tadi ya. Ya cukup apa namanya teliti, tapi kalau dilihat dari kasat mata aja sebenarnya udah kelihatan ya. Gitu. Oke, itu dari bobot, dari usia, kemudian kecurangan apa lagi biasanya yang sering terjadi oleh oknum-oknum itu? Oknum itu kalau misalkan menggunakan pakan pedaging ya, atau misalkan kita menggunakan pakan pedaging di 12 minggu itu udah 1 kilo up lebih, bisa 11. Nanti di aku di umur 13 minggu atau 14 minggu. Kebanyakan kayak gitu, dia mencuri Padahal masih muda, masih 10 atau 11. tapi bobotnya udah over. Udah over. Dan kita punya acuan sendiri dari pabrikan dengan standar bobot 11, 12, 13 itu rataan masih 1 kilo. Oke, itu dari segi bobot, tekstur, umur. Kemudian ini kecurangan dari vaksin. Itu Ini bilangnya udah divaksin 16 kali, 13 kali. Sebenarnya kalau dari fisik kelihatan nggak sih? kalau fisik ya, Tapi kalau dari sampel darah, sampelnya liter dilakukan, mungkin nanti luas. udah pernah divaksin. Udah pernah divaksin LD atau AI atau IG, ILD semuanya. Nah, itu teman-teman. Tapi kalau di lab itu lama nggak sih hasilnya? Ya nggak lama. Sekarang pagi masuk nanti keluar. Sama kita di rumah sakit kita tes darah kayak apa. Nah, itu untuk mengecek validasi bagaimana rekod dari vaksin si ayam pulet ya. Jadi teman-teman, tadi udah 3 tuh dari vaksin. Kemudian kecurangan apa lagi Gus yang biasanya sering kita temui oleh oknum-oknum yang biasa dilakukan? Jadi ini kecurangan paling umum itu di umur. Umur ya. Umur. Jadi 3 kecurangan itu ya. Yang paling dominan itu di umur. Sehingga peternak yang beli rata-rata kecewa. Kecewa ya sebenarnya. Nggak mau beli lagi di situ atau Iya. atau apa. Ya sebenarnya yang curang itu dia malah ngancurin nama dia sendiri. Iya. Jadi yang pembelinya kan nggak bakal beli lagi di dia. Iya. Dia harus nyari mangsa lagi yang baru. Kalau udah habis ya udah bangkrut ya. Bangkrut udah. Nah, itu jadi yang paling umum 3 tadi ya. Vaksin, usia, bobot. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman expert farmer yang mau
usaha ayam petelur, yaitu harus diperhatikan tuh 3. Seenggaknya kita melihat, menanyakan hal tersebut ya. Oke, Gus Wahyu, Gus Hendro, mudah-mudahan informasi ini bisa jadi perhatian buat teman-teman yang mau belajar atau menggeluti bisnis ayam pulet. Sekali lagi makasih informasinya. Salam Exot Farmer dan bantu kami untuk mengembangkan petani muda Indonesia, peternak muda Indonesia, supaya teman-teman yang muda juga mau kayak Gus Hendro mau terjun ke dunia peternakan. Salam Exot Farmer. Ya.